Salam Lestari. Halo, kembali lagi di Dia Tambak Channel. Masih bersama saya Dia dan Mas Bojo, Mas Alex Winarto. Ini di sebelah kanan saya ada Bude cantik. Bude siapa ini? Ini Bude siapa? Bude Ati. Kepala sekolah loh ini. Ya. Bude Ati itu temennya Mas Alex. Dulu pernah ada project bareng gitu ya, pembuatan film ya. Terus jadi sedulur. Nah kemarin Jane mau kesini diundang sama Bude. Ya, karena lama nggak jumpa, kangen. Jadi di rumahnya Bude itu ada makanan khas loh. Jadi lontong sayur. Ya. Enak banget. Sayur apa? Sayur soun. Sayur soun. Ya. Sayur soun. Khas Desa Bolo. Khas Desa Bolo. Jadi kemarin, Mas Alex kan kemarin mau ke dokter ke Bude kan. Dia kan WA dia toh nggak jadi mau operasi. Saya juga kaget, makanya tadi pagi kan tak tanya di ruang apa. Karena pikir saya tadi malam itu mau ke Polri. Yuk ke rumah Bude sambil nengok Mas Alex, mungkin sudah selesai operasi, tapi kebenaran nggak jadi. Terus pagi tadi nanya itu loh, kok nggak jadi? Kenapa ini? Karena ini Bude sebel Bude kan. Mas Alex itu kan nggak pernah mau ke dokter. Nah kok diajak ke dokter manut, lagi periksaannya manut, operasi manut, karena kan memang sakitnya. Ya ambilnya kan kata dokter itu sudah stadium 3 mau ke 4 gitu kan, harus operasi. Kok manut? Ternyata kalau di prank gitu. Lah sampai ruang dokter nih, dokternya kok tiba-tiba bilang ini kalau operasi itu bakalan sakit banget. Operasi yang paling sakit itu operasi ambeien dan tidak menjamin kesembuhan. Nah kan bingung toh. Lah keluar dari ruang pemeriksaan itu kok yes jogetan. Ngopo ternyata dihipnotis dokternya Bude.
berarti nanti kan cuma menunda. Dokternya tidak bisa gitu. Yang gimana perasaannya nggak jadi operasi? Bahagia, very happy. Kok malah bahagia? Itu kan cuman menunda untuk Saya tadi sendiri yang bilang, itu nggak dijamin sembuh dan sakit. ya kan namanya orang ikhtiar itu kan ya gitu nek pengobatannya. Lah kan dokternya yang nyaranin nggak operasi. Kan? Tapi anu toh tadi disuruh minum air putih yang banyak. Oh no. Iya. Nah, Es teh enak itu. biarin. Aku nggak tergoda. Tapi bener loh, nanti nek nggak ada orang bikin es teh. Apa itu? Minum air itu sudah alami dan sehat. Tapi lihat kondisinya dulu ya, nanti nek misalnya obatnya habis masih belum ada perubahan, berarti tetap harus operasi loh. Operasi atau tidak itu yang mutusin kan Pak Dokter toh, bukan kamu. Ya, Pak Dokternya aja bilang gitu. Ih, Apa kamu sekolah dokter biar bisa ngoperasi aku? yang cepat sembuh gitu loh. Kok ngeyel lu? Dokternya aja bilang yang bikin sembuh itu makanan yang benar, tidak mengerjan. Itu kok. Nah ini mau makan apa? Nah, ini Makanan khas Purwodadi, suweke kodok. Selamat makan siang, sedulur DTC semua. Nah terus kok saya jadi heran ya dokter kok sampai bisa dihipnotis. Nah itu saya pengen tahu itu ilmunya itu gimana itu. Dokter dihipnotis jangan-jangan aku sok jadi hipnotis gitu. sebenarnya itu cukup kita saling pandang sama dokternya. Tekniknya itu ya. Terus di sini disampaikan apa Maknya. Saya kemarin cuma ngomong gini dalam hati, kamu harus ngomong yang jujur, kamu harus ngomong yang jujur itu toh. Nah, dan tapi dampaknya kan terus nggak jadi operasi. Nah iya terus kayak gini jujur. Kan jujur. Iya, nah, tapi sekarang terus malah jadi Ngedrop. ngedrop. Iya. Nah ini mau Itu nggak mau. bukan ambeien, ini akibat ambeien kan keluarga. Ya makanya jadinya kan anemia karena kekurangan darah. Aduh. Jadinya lemas, pusing. Nah mau nggak mau ya hari ini harus dibawa ke rumah sakit. Jangan main hipnotis lagi. Soalnya penyakit nggak ada yang dihipnotis bisa sembuh ya. Bu? Iya. Terus aku kok jadi pengen ngerti apa ya teknik-teknik yang lain tentang hipnotis itu. Masalahnya punya ini deh, dapat sertifikat 2 sertifikat hipnotis. Ya, makanya ini bisa saya juga curiga nih. Kalau ada sesuatu sama saya itu kok saya jadi manut gitu loh Pak. Saya ya dihipnotis loh gede lagi. Iya. Itu loh gede loh tanya itu loh. Gimana itu bahasa ini Kayak hipnoterapi itu kan apa ya, hipnotis yang dipakai untuk terapi itu. Jadi misalnya kalau saya ngajar bela diri itu kan anak yang nggak bisa misalnya menendang dengan teknik tertentu, dengan hipnotis itu bisa. Tapi itu berarti apa dengan intensitas latihan yang terus menerus nih? Ilmu hipnotisnya itu. Iya. Apa dengan cara Ada pendekatan tertentu. Jadi intinya orang dibawa ke alam bawah sadar. Karena sebenarnya banyak kemampuan di kita itu, tapi nggak bisa muncul dalam kesadaran. Tapi kan ilmu itu bisa dipelajari, Bisa. Tidak dengan cara berpuasa. Oh, enggak. Ya. Berarti ilmu ini ilmu yang Saintifik ini. Ya. Nah kalau yang hipnotis yang nepok gini itu, Gendam itu. oh itu masuknya gendam. Iya, iya.
Karena itu ilmunya pakai ilmu yang sama kayak punya jenengan atau enggak? Sebenarnya sama juga, cuma terus dijauhi mistik-mistik gitu loh. Sebenarnya nggak perlu puasa apa-apa. Orang yang bisa hipnotis sebenarnya kalau mau ya bisa sejam. Tapi terpengaruh enggak? Berpengaruh enggak orang yang mau dihipnotis itu kondisi pikiran dia yang mungkin sedang kosong, Iya. mungkin dia sedang gundah gulana, ini mudah terkena. Tapi Iya. orang-orang yang baru berpikir tinggi penuh caranya apa ya fokus apa itu nggak bisa. Nah itu kok dokternya bisa dihipnotis dengan mudahnya, cuma saling bertatap mata. Mungkin karena dia rutinitas. Kosong. Ganti pasien itu kan ada blanknya. Ada blank ketika ganti pasien, atau ketemu saya tek langsung pandangan mata atau ini keluarnya apa? Wah, enak ya. Harusnya sembuh segera itu Iya. malah jadi kayak Malah sekarang efeknya kan jadi lemas. Nanti malah Yang aktivitas malah- yang lain Ini lama-lama kan juga sehat kalau rumah. yang memang harus tapi butuh beberapa hari untuk istirahat dan disuplai makan yang cukup, yang banyak sayurnya juga. Makanya kan kesini banyak subuhannya. Dalam rangka terapi. tadi malam tuh tak pijitin loh Bude. Iya. Kan adiknya Mas Ale kan Om Dodi itu dari Semarang kan mampir Iya. main ke rumah, terus ngelihat kakaknya itu ya kayak gini kondisinya. Ini nanti sembuh, nanti bentar lagi ngedrop lagi, sembuh ngedrop lagi kayak gitu terus. Lah pas kondisi ngedrop, adiknya datang ngelihat kakaknya, terus akhirnya kan loh, kenapa Mas gitu, abayanya kambuh, katanya karena keturunan ya akhirnya juga ambeien itu dipijitnya di daerah mana ya, keropak itu sembuh 5 kali pijet itu sembuh lah. Tadi malam tak bawa ke sana. Ini kita ambeiene getahe medal terus. Cilik anggo anting-anting ya. Lan iki nginamu kula napake ngeten tok nang sing sakit iki semare sakit tok. Nggih. Penyakit penting sampean sabar. Sampean mungkin lulus sakit ngomong anake. Penyakit nak mboten sabar. Nggih ngomong anake mboten lulus, soalnya niki mesin sedoyo. Sehat sing dandani nggih Bu nggih. Nggih. Om Dodi itu yang suaminya Dejan itu ya? Ya. Ya. Nah itu kalau suami itu pernah punya pengalaman seperti Om Alex juga. Oh, Pak Dek, ambeien Nah, juga. ambeien dan sudah mengukur keluar darah, terus diponis dokter operasi, tapi dokter bilang bapaknya nggak mau, terus dokter bilang ya sudah sementara diatasi pakai obat yang diminum dan salep diolah itu. Terus setelah 4 hari dari pengobatan dokter itu sembuh, tapi dokter kan bilang nanti harus kontrol, dan dia nggak mau kontrol daripada nanti diponis operasi, terus pakai terapi yang duduk silo itu, duduk silo, posisi tungkainya itu mepet di pantat. Oh. Itu dan itu dilakukan setiap hari. Batasannya sampai sekuat kakinya, kan kalau sudah terasa kemeng sampai itu sudah, dan itu dilakukan setiap hari. Sekarang sudah 3 tahun ini nggak kumat. Nggak kumat. Iya. Nah, itu bisa yang coba diterapkan nanti. gitu. Ini udah boleh minum kopi, nggak boleh minum Mana teh, pedes, nggak boleh. pedes. Iya. Dan sekarang suami dulu sempat juga diet pedes, nggak makan pedes sampai beberapa bulan, tapi sekarang sudah kembali kursi robot dan sebagainya. Dengan terapi itu. Iya, dengan terapi itu. Ayo yang rumah sakit ya. Itu mulai terapi. Ya itu terapi itu kan Iya. penyembuhan ambeiennya ya Kan gede untuk butuh lemesnya. waktu, tapi untuk Lemesnya lemesnya ini ini karena banyak darah yang Keluar. keluar Dan itu. mungkin nanti kan
Kalau di rumah sakit kan ada transfusi darah, diinfus, jadi kondisinya cepat membaik gitu loh. Mas ayo lah pokoknya. Ayo. Nah, wes ayo. Lor ini Jano ini ngeyelan ya kayak gini nih, nggak mau ke dokter. Ayo nanti kamu ke dokter, kalau dokternya akan bilang enggak bagus transfusi. Terlah wes hipnotis lagi wes. Ayo budaya, dianterin ya budaya. Ya udah loh, kita mau ngantar masalah ke rumah sakit dulu, mau paksa masalah ya. Wah, langsung praktek. Oh dia biar nggak operasi. Tapi kayaknya kurang mepet deh, kurang mepet di dubur. Iya, ini kan mencoba dulu. Nanti dilakukan yang lebih perfect. Nanti tak officially lah. Ya. Biar ini, biar bener. Yang Jen itu gimana tau? Apa? Ceritanya itu loh kok sampai dokter itu bisa jenengan hipnotis untuk tidak jadi operasi. Kamu jangan curiga dulu toh. Jadi aku kan waktu itu kan cuma memberi sugesti toh, memberi sugesti supaya dia itu ngomong dengan jujur gitu loh. Apa yang dia ketahui tentang operasi ambeien itu. Dan ya sudah, yang dikatakan kan memang seperti yang aku dapatkan infonya dari pelaku operasi itu, Pak Diku. Pak Diku itu sudah operasi, dia bilang sama aku sakit dan ternyata itu tidak menyembuhkan gitu loh. Tapi temanku sembuh yo. Iya temanmu sembuh, Pak Diku gak sembuh. Terus kita ngambilnya siapa? Ya, yang kalau, adil ya dokternya. Ya kalau dokternya dihipnotis jadi begitu lah, ya. Kamu curiga dulu. Aku kan cuma di dalam hati kan, you harus berkata jujur, you harus berkata jujur. Ya sudah, itu jujur gitu loh. Kan dia operasi banyak orang. Tapi kan terus jadinya kayak gini toh, dikit-dikit ngedrop, dikit-dikit ngedrop. Lah itu kan bukan karena ambeien secara langsung, itu kan akibat sampingan. Ya mari kita atasi yang itu. Jadi bagaimana supaya kehilangan darah ini bisa terpulihkan, bagaimana supaya darahnya agak mampet. Ya berarti opnam untuk transfusi darah. Loh, kok bisa kamu kayak spesialis aja, dokternya nggak nyuruh opnam kok. Susah. Lah kecuali sudah pingsan-pingsan atau apa kan ya sudah belum. Mana? Sudah, aku di rumah ya dokternya ya nggak tahu, kecuali itu pas di ini di pas rumah, di rumah sakit. Di rumah itu pingsan karena berdekatan sama dirimu gitu. Bukan karena cinta, mungkin karena bau badan atau karena apa gitu loh. Masa aku bau badan. Gini loh pokoknya, jangan gampang menjustifikasi. Kamu itu kesalahannya dua. Kamu justifikasi, aku tuh begini. Yang kedua, kamu sok expert lah. Kamu sok ahli, gak kuliah kedokteran bisa bilang ini kamu harus begini. Enggak, itu kan di logika kan apa ya, orang awam juga bisa. Kalau kehilangan banyak darah berarti kan harus ada darah yang masuk. Nah darah yang masuk kan itu untuk lebih cepat, itu kan transfusi darah. Terus temanku itu juga sering, misalnya kondisinya itu ngedrop apa itu, dia sehari itu di rumah sakit dia infus, jadinya kembali lagi pulih lah. Maksudku tuh kayak gitu. Aku tuh meremake, yang jangan remo sendiri. Ya sudah, kita usahakan dulu. Kalau kita kan disuruh kontrol nanti tanggal 29. Terus tanya, kamu tanya jangan aku, ini perlu nggak opnam? Ya nanti udah dilihat matanya, udah di nggak perlu opnam, ini enggak belum lah. parah, ini belum parah. Enggak lah, kamu ngarang, enggak segitunya. Nanti terus kata-katanya gini, kenapa toh kamu itu nyuruh aku opnam, kamu nggak mau ya ngopeni aku, nggak mau merawat aku. Itu yang bikin aku sedih tuh itu kayak gitu.
bukannya ndak mau merawat itu enggak. Iya, nanti pulih nanti. Gitu loh. Nanti pulih, sudah pelan-pelan, sabar gitu loh. Aku tuh sedih loh. Penyakit itu menggerogoti manusia itu juga dengan sabar. Pelan-pelan, nggak kerasa, nggak diobati, lama-lama parah. Nah, pemulihannya kan juga butuh waktu. Gitu tadi. Ya, tapi enggak sembuh-sembuh loh. Sembuh. Wong ini sampai tanggal 29 deket kok. Jadi itu mantranya tuh kayak gimana tuh ya? Ada mantra khusus nggak? Kan biasanya kan ada kayak misalnya ajian apa kayak gitu kan, ada mantranya apa? Enggak ada. Jadi sebenarnya itu hanya apa ya, pemberian sugesti. Sama seperti kalau kamu sedih gini terus aku bilang tenang. Enggak usah. Dengerin toh, ini sugestinya gini. Jangan sedih, ada aku di sisimu. Itu sugesti. Kalau kamu fight, kamu merasa ini lawannya juara dunia gitu misalnya, terus aku bilang dia juga makan nasi, kamu makan nasi, kamu pasti bisa. Ketika kamu percaya, itu sugesti. Nah, pernah nggak aku mengirim pesan padamu tapi nggak pakai ngomong, hanya pakai mata? Pernah toh? Yang keras jawabnya. Pernah. Nah, sama Pak Dokter itu, aku kirim pesan hanya lewat mata. Itu toh, gitu. Nggak ada mantra-mantranya. Ini bukan klinik, gitu. Aku berarti ajarin itu nanti biar aku mempengaruhi dia supaya aku operasi gitu. Bukan mempengaruhi jenengan. Oh ya, pengaruhilah aku sayang, pengaruhilah. Nanti tak ajarin caranya. Sebelah. Gitu. Berarti tiap orang itu bisa dibegitukan. Sayangnya enggak. Ada orang yang tidak bisa menerima pendapat orang lain. Itu enggak bisa, susah. Susah. Orang yang merasa dirinya sangat pintar itu enggak bisa. Berarti nggak harus orang yang ini ya ngeblank, pikirannya kosong apa. Kalau orangnya ngeblank itu lebih mudah. Tetapi yang harus diketahui, kesadaran orang itu kayak grafik. Jadi kadang tinggi, kadang tidak. Kita harus bisa melihat matanya. Kapan dia blank? Nah itu. Kalau gini, tadi kan bilang orang yang tidak bisa mendengarkan pendapat, orang yang merasa dirinya itu paling pintar. Nah kalau kasusnya orang itu merasa dirinya itu paling pintar, terus dia ngeblank, itu bisa enggak? Sekarang lihat mataku ya, lihat mataku. Ya. Sekarang lihat ke sana. Nah, kamu nurut kan? Kamu nurut kan? Iya. Ya berarti sugestiku masuk. Iya. Sesederhana itu. Sesederhana itu. Ini bukan sesuatu yang terlalu rumit. Selama kamu bisa mendengarkan orang. Bentar. Coro. Selama kamu bisa mendengarkan orang, selama kamu punya ketakutan tertentu seperti itu tadi, kamu bisa disugesti. Nah itu ada turun di situ. Enggak. Bener. Enggak. Bener. Biarin. Coba lihat. Mau. Nah ini yang bikin nggak mau. Biarin. Yang bikin nggak bisa seperti itu. Jadi memang menolak pendapat orang lain, pikiran orang lain, fokus pada dirinya sendiri itu susah. Nah sekarang kerjaan apapun, nggak cuma dokter, itu ada fokus, nggak fokus, nggak fokus, gitu loh. Faktor kelelahan juga. Nah kelelahan, terus kejenuhan itu. Nah itu penonton bisa lihat ini memang ada gitu. Kecoaknya di belakangmu. Tak suruh dia di belakangmu. Mau percaya kan? Nah itu. Aman gini toh. Nah ketika orang percaya pada sesuatu yang bullshit, maka ini jadi klinik gitu loh. Itu yang diperangi pesulap merah kemarin. Jadi orang mulai memisahkan ini, mulai terpisah dari saintifik, dari logika gitu.
Jadi hipnotis, sugesti itu masih bisa diterima logika karena memang terjadi. Kalau nggak terjadi maka nggak ada politik. Politik itu isinya sugesti semua. Pilihlah ini paling baik, nanti semua lancar, jalan-jalan bagus, apa. Ketika percaya kita nyoblos itu ya kecewa gitu. Terus ini gimana? Ya sudah, kita tunggu, kita tetap berikhtiar. Tadi kan ada latihan yang dari suaminya Bu Ati. Terus besok itu juga aku pergi ke tukang pijet. Kontrol pijet ya. Pak dokter bilang banyak makan pepaya. Nih. Ini lihat nih, tak makan kok. Bilang aku nggak penurut itu piye. Nggak ada buah dan nikmat pepaya. Susah wis jadi. Terus nanti diperiksa tanggal 29 bagaimana. Itu Dokternya tak suruh pakai kacamata hitam. biar apa? Biar gak bisa dilihat matanya. Kamu pernah melakukan begini? Apa? Anak didik atau temen itu kelihatan susah atau gimana, terus kamu ada tepuk-tepuk gini, terus dia ikut. Jadi mata ditutup kacamata itu bukan satu-satunya lubang. Bisa lewat gerakan sugesti, itu bisa lewat semua panca indera. Bau bisa. Begitu yang aku terangkan tadi, baru lewat tatapan mata. Banyak caranya. Alamat tanggal 29 kontrol dokter. Wah ini bagus ini. Bagus ini masih gini. Wah ini nggak apa-apa, stadium 3 itu juga masih bagus ini gitu. Nanti dokternya wes. Tapi yang ngomong kan medis bukan? Ya wes, pokoknya nanti pasti dokternya pasti kayak gitu ya. Nah, ini yang namanya justifikasi gitu. Ya, yuk sudah. Salam lestari. Yang happy. Kamu gimana sih? Aku sudah mau bikin konten. Janji nggak ini? Enggak apa. Ndang cepat sembuh. Ya, kalau sembuh atau tidak itu kan tergantung dari Tuhan. Kita itu cuma berupa atas lagi piye, pepaya lagi, manut aku loh. Aku gak sakit. Nah, ini untuk mencegah ambeien. Nah, ini juga sugesti. Itu Lalor lah. sederhana itu. Yuk. Biar masuk lagi. Salam ayo. Janji sih. Ya sudah janji loh. Janji sih. Janji apa lagi? Setia hidup mati. Apa? Ndang sembuh. Kalau yang ndang sembuh itu Tuhan. Iya Aku berdoa. Ya. Ini terus jangan pakai hipnotis. Ya Tuhan, beri aku kesembuhan. Udah. Gak usah ini apa hipnotis dokternya. Enggak hipnotis itu cuma mensugesti, kebetulan masuk itu. Yuk. Ya udah ya Lur. Ini masalah susah banget toh. Enggak. Sudah diperlihatkan tadi penurut. Yuk. Salam lestari. Salam lestari.